Selamat hari Minggu. Umat terkasih, hari ini adalah Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Kita tahu bahwa di zaman ini, alat komunikasi sudah begitu maju karena teknologi informasi yang terus berkembang. Namun tunggu dulu, bukankah doa adalah juga sebuah komunikasi? Betapa bahagianya kita bila hari ini kita mendengar sapaan Injil bahwa Tuhan Yesus tengah mendoakan kita. Melalui komunikasinya dengan Sang Bapa, kita didoakan supaya kita juga ambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal. Kita didoakan agar kita juga mengalami kesatuan mesra penuh kasih antara Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya melalui relasi Allah Tritunggal yang kita hayati hari ini, kita pun terpanggil untuk hidup di dalamnya. Supaya dengan demikian, kita dimampukan untuk bersaksi dengan cara menjaga kesatuan, kerukunan dan persaudaraan, bukan hanya dengan saudara seiman, tetapi juga dengan seluruh masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jemaat yang terkasih, ibadah Bapos GKI Taman Yasmin Bogor pada hari ini 16 Mei 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Guntur Wibisono dari GKI Cinere. Marilah kita membuka ibadah ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan nyanyian pembuka dari Nyanyikanlah Kidung Baru 1 bait 1 sampai dengan 3. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Rajamu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah. Haleluya, amin. Mari bersoraklah. Haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu. Kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Sadumu kalismu. Haleluya, amin. Walau menyerbu. Haleluya, amin. Di surga yang bakar kita menyembahnya, bernyanyi selamanya. Haleluya, amin. Bersama kita awali ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara.
Saudara, tema ibadah kita hari ini adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Kita tahu bahwa bersaksi itu tidak mudah. Dan itu mengingatkan akan dua hal tentang relasi. Ketika kita mau memiliki kekuatan untuk bersaksi, maka menjadi syarat mutlak kita harus hidup dalam persekutuan. Baik persekutuan di dalam Allah dan juga persekutuan sebagai orang-orang yang percaya. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur karena kami boleh tertawa, bergembira, bersukacita, sekalipun di masa pandemi yang sungguh tidak mudah ini. Kami bersyukur atas kesedihan, kepedihan, derita yang boleh Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kami. Untuk kami boleh membangun relasi kedekatan dengan Tuhan. Kami bersyukur karena relasi itu Tuhan bangun melalui keluarga, sahabat, teman yang mengitari kami. Namun Tuhan, kami memohon, ampuni kami. Entah karena kami lalai, kami sengaja melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan kehendak-Mu. Kami melukai dan membuat hati saudara dan saudari kami bersedih. Tuhan, sungguh kami menyesal. Tuhan, kami sungguh rindu bertobat. Terima kasih Tuhan atas belas kasih dan pengampunan-Mu. Sehingga kami betul-betul mengalami curahan kerahiman-Mu yang begitu berlimpah-limpah. Dan kami boleh merasakan keutuhan relasi dengan Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pintu gerbang terbukalah sehingga tapak cahaya yang dari salib asalnya. Besarlah kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya. Pintu gerbang terbukalah, ya terbuka bagiku. Pintu gerbang terbukalah, mengundang yang berdosa. Berkaya miskin masuklah, pun segala suku bangsa. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah, ya bagiku, terbuka bagiku. Berjalanlah tetap teguh, meski seteru menghadang. Terus pikulah salib-Mu dan raihlah jejak-Mu. Betapa dalam kasih-Nya, pintu gerbang terbukalah, ya bagiku, terbuka bagiku. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 29 demikian.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sabda kudus menggetar, sayup lilin terdengar, dalam hati mengandang, dalam jiwa meresap, di seluruh dunia hati insan disentuh, dan terus berpadulah jadi satu dan teguh. Sabda kudus menggetar, kasih tulus tersebar, kurban Kristus kisahnya bagi umat manusia di seluruh dunia. Hati insan disentuh, dan terus berpadulah jadi satu dan teguh. Sabda kudus menggetar, bagi insan yang cemar, yang sedih dihiburkan, yang letih dipulihkan, di seluruh dunia hati insan disentuh, dan terus berpadulah jadi satu dan teguh. Kita persiapkan diri kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, pagi hari ini kami siap untuk mendengar segala kehendak-Mu dalam gumul dan juang kami. Maka tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hati yang beku boleh menjadi cair. Kekhawatiran-kekhawatiran hidup kami boleh Tuhan singkirkan, dan kami sungguh merasakan kehangatan cinta kasih Kristus. Bukalah perbendaharaan surgawi untuk kami terima dan memperkaya kehidupan kami. Dekaplah kami dengan Roh-Mu dan cinta-Mu, supaya yang kami dengar hanyalah kebenaran firman-Mu saja. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tolonglah dia, agar hanya kebenaran firman Tuhan sajalah yang boleh ia sampaikan. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15-17 dan dilanjutkan dari ayat 21 hingga 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu
ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ayat yang ke-21, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur 1. Mazmur 1, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan 19. Demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka
adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, lalu dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudara. Saya Pendeta Guntur Wibisono. Saya pendeta GKI dengan basis pelayanan GKI Cinere. Senang boleh berbagi firman Tuhan kepada jemaat GKI Pengadilan Bogor, Bapos Yasmin. Nah, kiranya tidak hanya perkataan manusia ataupun pengetahuan, informasi atau apapun yang kita dapatkan, melainkan betul-betul sebuah pewahyuan firman Tuhan yang sungguh mengubahkan hidup saudara dan saya. Nah, baik, tema kita adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Dua hal besar yang kita akan renungkan, yaitu bersaksi dan relasi. Akan sangat tidak mudah ketika sampai hari ini, bangsa ini, dunia, dan kita semua tengah berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Ketika kita harus berbicara mengenai relasi, bagaimana mungkin kita bisa membangun relasi sementara pada kenyataannya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, social distancing, juga harus bermasker. Para kolega pendeta yang baru mutasi ke jemaat yang baru ia layani, rata-rata mereka mengeluh bagaimana bisa mengenali jemaatnya sementara semuanya menggunakan masker. Nah, apalagi bersaksi. Bukankah bersaksi itu terkait dengan komunikasi? Ketika komunikasi berjalan dengan baik, lalu relasi terbangun, maka disitulah menjadi tempat, menjadi ruang untuk kita bersaksi.
Baik itu menceritakan segala apa yang kita alami bersama Tuhan, maupun menunjukkan keteladanan Kristus lewat sikap hidup kita. Bagaimana mungkin itu terjadi bila kita masih terus melakukan berbagai-bagai upaya karantina? Senyum saja susah, mau senyum, mau cemberut, toh tidak terlihat karena kita menggunakan masker. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak Saudara adalah, apakah dengan pandemi ini lalu kita jeda? Kita berhenti saja, istirahat saja. Mau sampai kapan? Bukankah itu sama artinya kita sedang berpaling dari apa yang Tuhan inginkan, dari apa yang Tuhan kehendaki? Maka mari kita masuk pada Injil, di mana di sana diceritakan tentang doa Yesus kepada Bapaknya. Supaya kita dapat jelas menangkap apa yang menjadi pesan utama dalam doa Yesus, maka kita perlu pahami dahulu bahwa bacaan Injil kita hari ini, pada minggu ini, adalah dalam rentetan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Maka di sini kita memahami bahwa doa Yesus sedikit banyak adalah sebuah ungkapan dari seorang yang sebentar lagi berpisah. Ya, ini Yesus yang akan berpisah dengan murid-muridnya, para rasul, dan para pengikutnya. Tentu kita memahami bahwa ada banyak pesan penguatan yang kita temukan bagi para rasul, bagi para pengikut yang hendak ditinggalkannya. Dan tentu sebaliknya bagi para rasul, para pengikut, dan juga kita sebagai umatnya, sungguh merasa lega, tentram, tatkala kita mengingat doa Yesus itu. Pendek kata, doa Tuhan Yesus itu juga terkait dengan peristiwa kenaikannya, atau dapat kita maknai sebagai sebuah amanat perpisahan. Baik kepada murid, kepada para pengikut, dan kepada kita umat di masa kini. Nah, Ibu Bapak Saudara, secara keseluruhan ada 3 pokok besar di dalam doa Yesus. Yang pertama, Yesus berdoa bagi dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan yang ketiga, Yesus berdoa bagi kesatuan orang percaya. Kalau boleh saya tambahkan, kesatuan orang percaya di segala abad dan tempat termasuk kita. Jadi kita tahu bahwa doa Yesus termasuk kuasa doa itu masih berlaku sampai sekarang, bahkan sampai sepanjang zaman. Nah, apakah isi doa yang dipanjatkan oleh Yesus kepada Bapa? Yang pertama adalah tentang relasi antara Yesus dengan Bapa dan antara Yesus dengan murid-muridnya. Dalam doanya Yesus memohon supaya relasi antara 3 pihak, Bapa dengan dirinya dan umat, boleh terus terjalin. Dalam doa Yesus kita menjadi sadar sebagai orang-orang berdosa, tidak layak, kita dipilih. Allah menghendaki untuk berelasi. Dan tentu untuk menjalin relasi yang demikian, kita tahu benar harganya begitu mahal. Yang memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, supaya manusia yang cemar kembali berelasi dengan Allah yang maha tinggi. Kita ditebus lalu menjadi milik. Apa artinya? Dalam kebudayaan zaman Alkitab, bahasa yang digunakan mengacu pada kepemilikan budak. Budak yang dibelenggu oleh tuannya. Lalu terjadi tawar-menawar. Dan ketika deal, mestinya yang ditebus itu menjadi milik
Jika Allah sebagai pemilik bukan lalu seperti itu, owner yang mengeksploitasi miliknya yang adalah budak. Tidak. Ketika Allah menjadi pemilik, bahasa yang digunakan adalah tereo, yang berarti pemilik, yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, dan membuat milik kepunyaannya tidak akan boleh dirusak, tidak akan bisa dirusak oleh apapun dan siapapun. Yang kedua, ingat bahwa doa Yesus ini terjadi dalam rentang waktu menjelang dirinya ditangkap dan disalibkan. Yesus lebih dulu tahu dan merasakan ada kegentaran, ketakutan, karena situasi yang begitu mencekam, bahkan kepahitan dengan peristiwa penyaliban bagi banyak orang, khususnya murid-muridnya. Mereka terluka. Terbukti ketika Yesus berkata dalam pasal 17 ayat 14, "Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia." Umat terkasih, dalam doanya Yesus katakan, dunia membenci mereka. Ketika dunia membenci, itu berarti para murid tidak hanya mendapatkan cemoohan, tetapi juga penganiayaan yang begitu hebat. Pun mungkin demikian kita. Bisa jadi kita mengalami hal yang sama. Namun ada penghiburan yang indah. Kenapa sampai dibenci di sini kita tahu. Sebab kata Yesus, kita juga sama seperti Dia, bukan dari dunia. Yesus memastikan ketika kita sudah menjadi pengikutnya, maka kewarganegaraan kita bukan dari dunia dan harus kembali ke tempat Yesus. Maka yang selanjutnya kita harus clear dulu tentang dunia yang membenci kita. Saudara, dunia tentu bukan dalam pemahaman bumi sebagai planet. Itu artinya dalam segala rupa-rupa penderitaan di bumi dan di dunia ini, kita dipanggil untuk tetap harus menjaga bumi yang Tuhan anugerahkan di kehidupan kita, baik pribadi maupun bersama. Bahkan kepada setiap pihak yang kata Yesus membenci kita. Paradoks memang, namun disitulah keindahan panggilan kita. Kita harus tetap memiliki prinsip bahwa bumi di mana kita tinggal adalah tempat yang menjadi sumber kehidupan kita, yang Tuhan kehendaki untuk melangsungkan kehidupan. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus merawat bersama. Tentu bersama siapa saja dalam konteks Indonesia. Nah, sehingga kita memahami yang harus kita perangi pada dunia ini bukanlah orang yang adalah sesama, sang lian, siapapun dia. Yang kita perangi adalah kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan saya kira itu menjadi spirit yang sangat kuat bagi gereja ini. Seorang filsuf bernama Alfred North Whitehead bertutur, kita dan dunia ini tidak mungkin dipisahkan. Kita adalah perpanjangan satu dengan yang lain. Kita terhubung satu dengan yang lain. Namun sekaligus kita berada dalam ketegangan dan kematian, sebab kita adalah makhluk yang jamak. Umat terkasih, dari apa yang dituturkan Alfred North Whitehead, makin jelaslah maksud dari doa Yesus agar Bapa tidak mengambil murid-murid dan kita dari dunia. Allah menghendaki kita tetap tinggal dalam dunia sekalipun
ada yang membenci. Sebab kita terhubung satu dengan yang lain. Kita adalah makhluk yang jamak. Dan sekaligus kita diundang seperti doa Bapa kami. Menggunakan asas kita. Kami, bukan aku. Ego. Kita yang adalah juga mereka. Dalam kesedihan dan kegembiraan, kita adalah kesedihan dan kegembiraan mereka. Termasuk orang-orang yang membenci kita. Kita tetap berdoa supaya dengan anugerah Allah mereka pun beroleh keselamatan. Panggilan keselamatan kini dan nanti untuk memerangi kemelaratan, kejahatan, kapitalisme, hal-hal yang menodai cinta kasih Tuhan. Pun demikian kita memahami tentang eskatologi, kedatangan Tuhan yang hendak menyelamatkan dunia, bahwa keselamatan tidak lagi bersifat individu, melainkan kolektif, komunal. Ingat bahwa kita terhubung dengan banyak orang. Sebaliknya, banyak orang terhubung dengan kita. Sama bukan seperti doa Yesus? Kita berada dalam keutuhan relasi bersama Yesus. Yesus dengan Sang Bapa. Kita diutus untuk menyaksikan apa yang kita rasakan dalam keutuhan cinta kasih Yesus dengan Bapa. Yesus dengan kita. Maka kita tidak boleh lagi berpikir, biar saja orang-orang yang membenci kita rame-rame masuk neraka. Melainkan kita rindu untuk terus menyaksikan cinta Allah. Agar mereka juga merasakan cinta Allah dan beroleh anugerah keselamatan. Maka yang ketiga, doa Yesus tidak hanya meneguhkan hati para murid pada waktu itu, tetapi juga orang-orang yang percaya dari generasi ke generasi selanjutnya. Yesus berdoa kepada Bapanya supaya Bapa menguduskan orang-orang percaya dalam kebenaran. Dengan demikian, umat di segala abad dan tempat tetap dipanggil untuk menjaga kesatuan sebagai orang-orang percaya dengan cara hidup benar, hidup kudus. Nah, umat kekasih, sejarah mencatat ada begitu banyak orang percaya yang mau menjalani hidup dengan konsekuensi penderitaan bahkan kematian. Mereka bertahan karena mereka tahu bahwa hidup adalah tentang Tuhan dan bukan tentang dirinya sendiri. Nah, umat terkasih, maka apa yang dapat kita pelajari dari sharing firman Tuhan hari ini, khususnya mengenai 3 hal besar doa Yesus kepada Bapanya. Yang pertama, kita dipanggil untuk terus hidup dalam relasi bersama Allah Tritunggal. Hidup dalam relasi bersama Allah Tritunggal yang memampukan kita untuk hidup dalam rasa syukur. Kita bersyukur karena Allah menghendaki relasi dengan kita yang tadinya cemar. Ia yang telah menebus kita, memanggil kita untuk diutus. Bukankah itu sesuatu yang patut untuk kita syukuri? Nah, yang kedua, ketika kita bersedia untuk diutus dengan landasan syukur dan cinta kasih Allah, Yesus tahu benar ada dinamika kehidupan yang tidak mudah karena dunia membenci kita dengan rupa-rupa aniaya dan cemoohan yang membuat iritasi, kita terluka, mengalami kepahitan, bahkan trauma. Namun dalam doanya kita percaya Allah memberikan kita kekuatan untuk kita terus setia, untuk kita terus mengasihi sesama, termasuk orang-orang yang membenci kita. Kita diundang untuk tetap
mengasihi mereka. Maka yang ketiga, ingat bahwa Yesus selalu mendoakan kita agar kita memiliki ketahanan, endurance yang baik, resilience yang baik, dengan cara terus menyatakan hidup benar tetapi sekaligus hidup kudus di hadapan Allah. Tanpa hidup benar dan kudus di hadapan Allah, tidak mungkin kita dapat bersaksi. Sebab hidup benar dan kudus adalah syarat mutlak untuk membangun keutuhan relasi dengan Allah Tritunggal yang memampukan kita untuk bersaksi. Di masa pandemi ini kita pun tahu gereja yang sudah lebih dahulu mapan meninggalkan gedung-gedung mereka secara prokes, ibadah secara online. Mestinya hal itu menjadikan banyak gereja bersolider kepada gereja-gereja yang tengah dan masih berjuang menuju ke sana. Kita bersyukur karena kita sudah lebih dulu terlatih menjadi eklesia domestika, menjadi gereja rumah. Dalam situasi yang demikian, menjadikan kita makin kuat, makin teguh, makin tangguh untuk bersaksi dalam segala keadaan. Maka pada akhirnya kita memahami untuk mewujudkan hidup kudus di dunia ini tentu sangat tidak mudah. Karena nilai-nilai hidup orang percaya seharusnya berbeda dengan nilai-nilai dunia. Bagi orang dunia, hidup adalah tentang dirinya sendiri. Keinginannya itulah Tuhan mereka. Tetapi berbeda dengan saudara dan saya. Bagi kita, hidup adalah tentang Tuhan. Sekali lagi, bagi kita, hidup adalah tentang Tuhan. Hidup adalah seperti Kristus yang konsisten mencintai sesama di dunia yang tengah membenci. Namun itulah wujud dari kita yang telah hidup dalam keutuhan relasi dengan Allah Tritunggal dan terus memampukan kita untuk bersaksi. Ibu Teresa bertutur, ketika kita sulit berkomunikasi dengan kata-kata, maka senyuman adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dan bersaksi pada sesama. Sekali lagi, senyuman adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dan bersaksi kepada sesama. Adakah kita tetap tersenyum karena kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam keutuhan relasi dan berjuang untuk bersaksi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih, mari kita bersama menyatukan seluruh permohonan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sebagai gereja Tuhan, ketika kami harus terus melangkah
kami mau belajar seperti Engkau. Kami ingin mempercayakan seluruh kehidupan kami, hidup kami, ke dalam tangan Bapa, seperti Yesus yang berelasi kepada Sang Bapa. Sebab kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu seutuhnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Tentang semua yang telah Engkau berikan kepada kami, orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, untuk dibangun dalam keutuhan relasi dengan Sang Bapa di dalam Kristus, dan bersama-sama dengan Roh Kudus kami dimampukan untuk bersaksi. Maka ya Allah, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami berdoa bagi kehidupan bermasyarakat yang tidak mudah di masa pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur tatkala vaksin boleh didistribusikan dan terus berjalan. Tapi kami memohon berkat-Mu supaya roda perekonomian di Indonesia ini makin membaik. Menjelang Hari Raya Nasional, biarlah banyak orang dibuka hatinya supaya tidak abai terhadap protokol kesehatan. Ya Bapa Sang Kepala Gereja, di dalam gumul dan juang kami sebagai Ecclesia Domestika, kami rindu berdoa untuk GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk, pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin, pun para jemaat, simpatisan, keluarga, para lansia. Tolong Tuhan Kau hadir. Engkau boleh melawat mereka tatkala di pembaringan mereka dalam sakit dan sakit penyakit. Kami tetap berdoa dan terus berharap agar pergumulan kami untuk mendapatkan hak-hak untuk beribadah di negeri yang sungguh Tuhan kasih ini boleh kembali. Kami terus berdoa untuk segenap umat dimanapun berada, supaya setiap kami boleh terus memiliki kesatuan hati. Kami rindu berdoa untuk para pelayan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Biarlah melalui para pemimpin ini, Tuhan terus mempersaksikan kehidupan mereka yang menyaksikan kebenaran dan kekudusan yang daripada-Mu. Kami berdoa di sepanjang tahun ini masih ada begitu banyak pergumulan, harapan baik yang terkatakan maupun tidak. Ajarkan kami untuk melalui segala peristiwa, untuk kami teguh percaya tentang cinta Kristus yang berkenan membangun keutuhan relasi dengan Sang Bapa, sehingga kami pun sedia belajar mencintai Tuhan dan bersaksi bagi sesama. Di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa, dan kami naikkan di dalam pujian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Selama masa pandemi, persembahan Bapak Ibu dapat langsung ditransfer ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tercantum pada layar, atau disimpan dalam amplop untuk dapat disampaikan langsung ke bendahara setelah kita dapat beribadah secara normal. 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Merupakan nats yang membimbing kita di dalam menyampaikan persembahan syukur kita. Pada saat kita menyampaikan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 bait pertama dan ketiga. Sudahkah yang terbaik ku berikan, dan seterusnya. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari NKB 200 bait pertama sampai dengan ketiga, di jalan hidup yang lebar dan sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku
pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku, jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau. Beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku, jalan berkatmu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Haleluya. Amin.